Pernah merasa hidup tiba-tiba berat, rezeki seret, atau masalah datang bertubi-tubi tanpa sebab jelas? Hati-hati, bisa jadi kamu melangkah di hari yang salah. Khusus pemilik weton legi, bulan Maret menyimpan 3 hari paling keramat yang dipercaya sebagai titik balik nasib. Salah sikap sedikit saja, dampaknya bisa panjang. Usaha macet, hubungan retak, bahkan apes besar. Di video ini, kami bongkar rahasia hari-hari terlarang itu. Jangan sampai kamu menyesal setelah tahu. Mbah doakan yang sudah subscribe, dilunaskan hutangnya, dan dilancarkan rezekinya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur semua, selamat datang kembali di channel ini. Ruang berbagi ilmu weton, pesan leluhur, dan rahasia kehidupan agar hidup makin selaras. Semoga setiap video membawa manfaat dan membuka pintu rezeki kita bersama. Sebelum lanjut, mohon dukung channel ini dengan klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya sedulur tidak ketinggalan konten terbaru. Dukungan kecil dari sedulur sangat berarti untuk terus menghadirkan konten berkualitas. Sedulur semua, weton legi dikenal sebagai weton yang membawa energi kelembutan, welas asih, dan daya tarik alami. Orang yang lahir di weton ini umumnya berhati baik, mudah tersentuh oleh penderitaan orang lain, serta memiliki intuisi yang tajam. Dalam primbon Jawa, legi berada di bawah naungan unsur air dan angin, membuat pemiliknya cenderung sensitif terhadap perubahan suasana, baik secara batin maupun energi alam. Namun, di balik kelembutan itu, weton legi juga menyimpan kekuatan besar. Banyak orang legi yang tanpa sadar menjadi penenang di lingkungannya. Kehadirannya sering membawa rasa nyaman. Akan tetapi, sifat inilah yang kadang membuat mereka mudah menyerap energi negatif dari sekitar, terutama ketika berada di tengah konflik atau tekanan hidup. Bulan Maret, menurut perhitungan Jawa kuno, adalah masa peralihan energi. Alam sedang bernapas panjang, melepaskan getaran lama dan membuka jalur baru. Pada fase ini, garis nasib manusia ikut mengalami penyesuaian. Bagi weton legi, Maret bukan bulan biasa. Ini adalah bulan ujian sekaligus peluang. Para leluhur dahulu menyebut Maret sebagai waktu balik arah urip atau titik balik kehidupan. Di bulan ini, banyak orang legi mengalami kejadian-kejadian yang tampak sepele, namun sesungguhnya membawa pesan besar. Mimpi tertentu, perasaan tidak tenang tanpa sebab, atau tiba-tiba teringat seseorang dari masa lalu. Semua itu dipercaya sebagai tanda bahwa batin sedang diajak untuk bersih-bersih. Jika seseorang dengan weton legi mampu menjaga pikiran, ucapan, dan perbuatannya di bulan ini, maka jalan rezeki bisa terbuka lebih lebar. Sebaliknya, jika larut dalam emosi, keserakahan, atau keegoisan, maka energi negatif mudah menempel dan membuat hidup terasa berat. Itulah sebabnya orang-orang tua zaman dulu selalu mengingatkan, pemilik weton legi jangan sembarangan melangkah di bulan Maret. Jangan gegabah mengambil keputusan besar, jangan mudah tersulut emosi, karena setiap tindakan akan beresonansi lebih kuat dari biasanya. Bab ini menjadi dasar pemahaman kita. Sebelum membahas 3 hari paling keramat, kita perlu menyadari dulu bahwa weton legi adalah weton yang sangat peka terhadap perubahan getaran alam. Dan ketika alam sedang berubah, manusia pun ikut diuji.
Sedulur semua, hari keramat pertama bagi weton legi bukanlah hari biasa. Leluhur Jawa menyebutnya sebagai hari goyang rasa, yaitu waktu ketika batin manusia diguncang oleh getaran alam yang sedang berubah. Di hari inilah banyak pemilik weton legi merasakan hal-hal aneh. Perasaan gelisah tanpa sebab jelas, emosi mudah naik, kepala terasa berat, atau hati tiba-tiba kosong. Secara spiritual, ini adalah momen pembersihan. Energi lama yang menumpuk di dalam diri mulai dilepas. Namun proses ini sering terasa tidak nyaman. Ibarat membersihkan luka lama, tentu ada perih sebelum sembuh. Maka jangan heran bila di hari ini orang legi cenderung sensitif, mudah tersinggung, atau tiba-tiba ingin menyendiri. Para sesepuh dahulu berpesan, hari ini adalah ujian kesabaran. Siapa yang mampu menahan diri akan naik derajat batinnya. Namun, siapa yang larut dalam amarah akan membuka pintu kesialan. Ada beberapa pantangan penting yang wajib dijaga di hari keramat pertama ini. Pertama, jangan mengambil keputusan besar, terutama yang berkaitan dengan pekerjaan, usaha, atau hubungan asmara. Pikiran sedang tidak jernih, sehingga keputusan yang diambil rawan disesali. Kedua, hindari pertengkaran sekecil apapun. Kata-kata tajam yang terucap hari ini dipercaya meninggalkan bekas panjang dalam perjalanan hidup. Banyak kasus hubungan rusak berawal dari emosi yang meledak di hari ini. Ketiga, jangan mengeluh berlebihan. Keluhan adalah magnet energi negatif. Saat alam sedang membersihkan diri, keluhan justru membuat beban semakin berat. Sebaliknya, ada amalan ringan yang dianjurkan leluhur. Bangun lebih pagi dari biasanya, tarik napas dalam-dalam, dan niatkan dalam hati untuk membersihkan pikiran. Jika sempat, basuh wajah sambil berdoa agar diberi ketenangan. Menjaga diam juga termasuk laku utama di hari ini. Tidak semua hal perlu ditanggapi. Bagi weton legi yang mampu melewati hari keramat pertama dengan sikap tenang, biasanya akan merasakan perubahan halus. Dada terasa lebih lapang, pikiran lebih jernih, dan beban lama seolah mulai luruh. Hari ini ibarat gerbang awal. Kalau gerbang ini dilewati dengan baik, 2 hari berikutnya akan terasa lebih ringan. Namun, jika gagal menjaga diri, efeknya bisa menjalar ke urusan rezeki dan hubungan sosial. Inilah sebabnya leluhur selalu mengingatkan, jangan remehkan hari keramat pertama. Karena disinilah fondasi nasib bulan Maret mulai ditata. Sedulur semua, jika hari keramat pertama menguji batin, maka hari keramat kedua adalah ujian rezeki. Leluhur Jawa menyebut hari ini sebagai hari timbang laku, yaitu saat alam menilai perbuatan manusia, terutama dalam urusan materi, kejujuran, dan niat di balik setiap tindakan. Bagi pemilik weton legi, hari ini sangat menentukan arah keberuntungan beberapa bulan ke depan. Banyak yang tidak sadar bahwa hal-hal kecil yang dilakukan di hari ini, cara berbicara, cara memberi, bahkan cara berpikir, dapat memengaruhi lancar atau seratnya rezeki. Energi hari keramat kedua biasanya terasa berbeda. Ada yang tiba-tiba mendapat tawaran kerja, peluang usaha, atau kabar dari orang lama. Namun ada pula yang justru diuji dengan pengeluaran tak terduga atau godaan untuk mengambil jalan pintas. Semua itu bukan kebetulan. Itulah cara alam melihat seberapa bersih niat kita.
Pantangan utama di hari ini adalah berbohong, menunda kewajiban, dan meremehkan orang kecil. Sekecil apapun kebohongan yang dilakukan, getarannya dipercaya langsung tercatat dalam jalur rezeki. Begitu pula menunda janji atau kewajiban, karena hal itu membuat aliran energi menjadi tersendat. Para sesepuh juga mengingatkan agar weton legi tidak berhutang di hari ini, kecuali benar-benar terpaksa. Hutang yang dibuat di hari keramat kedua sering membawa beban panjang, bukan hanya secara materi, tetapi juga batin. Sebaliknya, hari ini sangat baik digunakan untuk bersedekah, meski hanya sekedar memberi minum pada orang lain, berbagi makanan, atau membantu dengan tenaga. Sedekah di hari ini ibarat menanam benih di tanah subur. Dampaknya bisa terasa cepat atau lambat, namun hampir selalu kembali dalam bentuk yang tidak disangka. Ada laku sederhana yang dianjurkan. Sebelum memulai aktivitas, letakkan tangan di dada dan ucapkan niat dalam hati. Semoga setiap langkah hari ini membawa keberkahan. Niat ini dipercaya membantu menyelaraskan batin dengan energi alam. Banyak orang legi yang setelah melewati hari ini dengan sikap jujur dan ringan tangan, mendadak merasakan perubahan. Usaha mulai bergerak, pelanggan datang, atau pikiran terasa lebih tenang. Sebaliknya, mereka yang tergoda melakukan kecurangan sering mengalami hambatan beruntun. Hari keramat kedua adalah cermin. Ia memantulkan kembali apa yang ada di dalam diri kita. Jika isinya kebaikan, yang datang adalah kelapangan. Jika isinya keserakahan, yang datang adalah kesempitan. Maka sedulur, jangan anggap remeh hari ini. Karena disinilah pintu rezeki bisa terbuka atau justru tertutup. Sedulur semua, hari keramat ketiga adalah puncak dari rangkaian ujian weton legi di bulan Maret. Jika hari pertama menguji batin dan hari kedua menimbang rezeki, maka hari ketiga inilah saat takdir mulai bergerak. Leluhur Jawa menyebutnya sebagai hari temu garis, yaitu pertemuan antara jalan hidup lama dan jalur baru yang sedang dibuka oleh alam. Di hari ini, energi spiritual berada pada titik paling sensitif. Banyak pemilik weton legi merasakan pengalaman yang tidak biasa. Mimpi terasa nyata, firasat muncul kuat, atau tiba-tiba teringat peristiwa masa lalu. Bahkan ada yang tanpa sengaja bertemu orang tertentu yang membawa pesan penting dalam hidupnya. Semua ini bukan kebetulan, melainkan bentuk komunikasi halus dari semesta. Hari keramat ketiga sering menjadi hari pengambilan keputusan besar, baik disadari maupun tidak. Cara kita bersikap di hari ini akan menentukan arah beberapa langkah ke depan. Karena itu, para sesepuh berpesan agar weton legi menjalani hari ini dengan penuh kesadaran. Pantangan utama di hari ini adalah keluar malam tanpa tujuan jelas, memamerkan keberhasilan, serta memancing konflik. Keluar malam dipercaya membuka celah energi negatif, sementara sikap pamer dapat mengundang iri yang secara gaib menghambat keberuntungan. Konflik kecil yang terjadi di hari ini pun bisa berkembang menjadi masalah panjang. Sebaliknya, hari ini sangat baik digunakan untuk merenung, merapikan niat, dan memaafkan kesalahan orang lain. Memaafkan di hari keramat ketiga dipercaya mampu memutus rantai beban batin yang selama ini mengikat langkah kita. Ada laku sederhana yang diajarkan leluhur. Luangkan waktu sejenak
untuk duduk tenang, pejamkan mata, lalu bayangkan cahaya putih menyelimuti tubuh. Niatkan dalam hati agar semua energi buruk dilepaskan dan diganti dengan ketenangan. Laku ini dipercaya membantu menutup pintu apes dan membuka gerbang perubahan. Banyak orang legi yang setelah melewati hari ini dengan hati bersih, mengalami pergeseran hidup yang nyata. Peluang baru muncul, masalah lama mulai terurai, atau keberanian untuk memulai sesuatu akhirnya datang. Namun mereka yang mengabaikan pesan hari ini sering merasa hidupnya jalan di tempat. Hari keramat ketiga bukan hari untuk ditakuti, melainkan hari untuk disadari. Karena disinilah alam memberikan kesempatan terakhir untuk memilih, tetap membawa beban lama atau melangkah ke arah yang lebih terang. Inilah titik balik, dan hanya mereka yang mampu menjaga sikap, ucapan, serta niat yang akan merasakan perubahan sejati. Sedulur semua, setelah melewati 3 hari keramat yang penuh ujian batin, rejeki, dan takdir, tibalah kita pada bagian terpenting. Bagaimana cara menjaga diri agar tidak terseret energi buruk, sekaligus membuka jalur keberkahan bagi weton legi. Para leluhur Jawa tidak pernah mengajarkan amalan yang rumit. Justru yang paling ditekankan adalah kesederhanaan yang dilakukan dengan penuh kesadaran. Amalan pertama adalah membersihkan diri sejak pagi. Saat bangun tidur, dianjurkan membasuh wajah sambil ngucap niat dalam hati, agar segala beban pikiran dilepaskan. Air dipercaya sebagai media pembersih energi. Setelah itu, tarik napas perlahan dan hembuskan sambil membayangkan semua rasa berat keluar dari tubuh. Amalan kedua adalah menjogo lisan sepanjang hari. Pemilik weton legi sangat kuat auranya lewat ucapan. Kata-kata bisa menjadi doa, tapi juga bisa menjadi jerat. Karena itu, di bulan Maret khususnya, usahakan berbicara seperlunya. Hindari mengeluh dan gantilah keluhan dengan doa. Amalan ketiga adalah berbagi, meski hanya sedikit. Tidak harus berupa uang, memberi makan hewan, membantu orang menyeberang, atau sekedar menyapa dengan tulus sudah termasuk sedekah energi. Leluhur percaya berbagi di masa genting seperti ini akan mempercepat datangnya pertolongan. Amalan keempat adalah menjaga kebersihan tempat tidur dan rumah. Energi negatif mudah menempel di ruang yang berantakan. Dengan merapikan tempat tidur setiap pagi dan menyapu rumah, secara tidak langsung kita juga sedang menata ulang getaran kehidupan. Dan amalan kelima adalah doa malam sebelum tidur. Pejamkan mata, letakkan tangan di dada, lalu ucapkan terima kasih kepada diri sendiri karena sudah bertahan sejauh ini. Setelah itu, mohon perlindungan agar esok hari dibukakan jalan yang terbaik. Banyak orang mengira perubahan hidup datang dari ritual besar. Padahal seringkali perubahan justru lahir dari kebiasaan kecil yang dilakukan dengan konsisten. Weton legi adalah weton yang lembut, tapi memiliki daya magnet kuat. Jika batin dijaga bersih, rezeki akan mengikuti. Jika hati dirawat tenang, masalah akan menemukan jalannya sendiri. Bab ini menegaskan bahwa tidak ada hari keramat yang benar-benar membawa kesialan.
Yang ada hanyalah hari-hari yang mengajak kita lebih sadar, lebih rendah hati, dan lebih dekat dengan Sang Pencipta. Dan ketika kesadaran itu tumbuh, maka apes besar pun perlahan menjauh. Sedulur semua, dari pembahasan tadi, kita bisa menarik satu benang merah. 3 hari keramat di bulan Maret bukanlah untuk ditakuti, melainkan untuk disadari. Khusus bagi pemilik weton legi, hari-hari ini adalah undangan dari alam untuk berhenti sejenak, menata ulang batin, dan memperbaiki arah hidup. Leluhur tidak pernah mengajarkan kita untuk takut pada waktu. Yang mereka ajarkan adalah bagaimana bersikap bijak di setiap momentum. Karena sesungguhnya yang menentukan nasib bukanlah harinya, melainkan pikiran, ucapan, dan perbuatan kita sendiri. Jika di hari-hari ini kamu memilih menahan emosi, menjaga lisan, memperbanyak doa, dan ringan tangan dalam berbagi, maka kamu sedang membuka pintu keberkahan. Namun jika sebaliknya, larut dalam amarah, keserakahan, dan ego, maka jangan heran jika hidup terasa makin berat. Ingat sedulur, rezeki tidak selalu datang dalam bentuk uang. Kadang ia hadir sebagai kesehatan, ketenangan hati, pertemuan dengan orang baik, atau terhindarnya kita dari musibah yang tidak terlihat. Semoga video ini bisa menjadi pengingat lembut bagi kita semua, bahwa hidup akan terasa lebih ringan ketika kita mau berjalan selaras dengan alam dan mendekat kepada Sang Pencipta. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga setiap detik yang sedulur luangkan membawa manfaat dan kebaikan. Jangan lupa like, subscribe, dan share agar semakin banyak yang tercerahkan oleh pesan leluhur ini. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga rezeki lancar, hati tenang, dan langkah selalu dalam lindungannya.